Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG masih turun 1% lebih ke angka 7.117. Selain video ini kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti akan menganalisa satu emiten yang laba bersih kuartal 1 tahun 2024 melonjak 37%, tapi saat ini masih mencoba untuk bangkit dari downtrendnya. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih bergerak uptrend, tapi JP Morgan sudah mewanti-wanti pergerakan saham ini ke depannya. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru akan diupload setiap harinya. Sebelum saya mulai analisa, kita baca dulu artikel dengan judul Wanti-wanti JP Morgan untuk saham SIDO. Jadi kita baca sekilas artikel berita ini. Emiten farmasi yaitu SIDO masih melaporkan hasil kuartal 1 tahun 2024 yang moncer. Namun kemudian JP Morgan datang dengan analisis bahwa prospek kinerja perseroan mungkin menjadi lebih datar dalam kuartal-kuartal mendatang. Jadi sampai kuartal 1 SIDO secara laporan keuangan masih oke, masih moncer, tapi JP Morgan melihat kemungkinan untuk kedepannya kinerjanya tidak akan sebagus saat ini. Jadi bisa kita baca lebih lanjut. JP Morgan sebenarnya masih mempertahankan rekomendasi untuk netral, tetapi dengan target harga saham dikerek naik menjadi 780 per saham. Kedepannya, para analis berpendapat bahwa harga saham akan bergerak seiring dengan pertumbuhan top line dan berkelanjutan margin yang telah mencapai level tertinggi sepanjang masa di kuartal 1 tahun 2024. Oke, sementara itu terkait dengan kinerja pendapatan, angka mungkin akan melambat dalam waktu-waktu mendatang. Jadi JP Morgan menganggap bahwa pendapatan atau laporan keuangan yang oke di kuartal 1 ini merupakan level tertinggi. Kedepannya harusnya menurut JP Morgan kinerja akan menurun. Tapi sekarang kita coba lihat dulu bagaimana cara teknikal. Cara teknikal bisa kita perhatikan saat ini. Hari ini SIDO memang turun 2% lebih ke 715. Tapi cara pergerakan bisa kita lihat sebenarnya masih bergerak uptrend. Dalam satu minggu terakhir ini memang mulai sideways karena SIDO saat ini masih gagal melewati 750. Sedangkan untuk target JP Morgan ini saat ini ada sekitar 780. Jadi jika kita perhatikan, apabila teman-teman sudah punya saham SIDO, mungkin saat ini masih layak untuk di hold walaupun hari ini melemah. Karena bisa kita perhatikan di broker summary, asing terpantau masih terus masuk akumulasi. Hari ini walaupun turun 2%, ini juga terpantau masih akumulasi. Dalam 2-3 minggu terakhir asing masih terus masuk akumulasi. Dan penurunan 2% ini pun bisa kita perhatikan di broker summary, ini terpantau masih ada sedikit akumulasi. Jadi belum terlihat ada distribusi yang dilakukan bandar maupun asing. Jadi untuk SIDO, walaupun ini melemah, menurut saya pelemahannya masih wajar. Dan di bawahnya bisa kita lihat masih ada satu support di 700. Dan di bawahnya masih ada support berikutnya di 680. Dan sebelumnya jika kita perhatikan SIDO sempat gagal naik di atas 750. Satu melemah ke 700, SIDO masih bisa bertahan dari rebound. Dan untuk terancang menengah pun SIDO saat ini masih bergerak sangat trend. Jadi untuk teman-teman saat ini ingin coba saham SIDO, menurut saya masih bisa coba dipantau. Untuk coba tunggu di zona 680 sampai 700. Selama SIDO mengetes zona ini masih bisa bertahan dari rebound, menurut saya masih menarik untuk coba entry dengan target take profit di 730 sampai 750 untuk target jangka pendek atau target swing jangka pendek. Tapi apabila terpantau terhadap minggu ini atau satu minggu ke depan SIDO mencoba untuk bertahan di zona 680 sampai 700 ternyata gagal dan masih lanjut turun, sebaiknya tunggu di sekitar zona 600 sampai 635 untuk entry apabila zona 680 terlewati. Jadi saatnya wait and see dulu, lihat di zona mana dan support mana SIDO masih bisa bertahan dari rebound. Dan hati-hati apabila ternyata SIDO tembus di bawah 680. Walaupun saat ini masih ada support 50-150, ada potensi SIDO untuk mulai sideways apabila 680 tembus. Selanjutnya saya coba analisa saham Kalbe yang jika kita lihat hari ini masih naik 2% lebih ke 1490. Tapi secara tren saat ini Kalbe masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50. Bisa kita perhatikan di grafik, sudah beberapa kali dari tahun lalu, pada akhir tahun lalu, Kalbe mencoba untuk rebound, tapi beberapa kali tertahan di garis EMA 50 dan terus terbentuk low. Jadi mengetes, gagal, masih lanjut turun. Di sini juga sama. Pada Desember mencoba untuk break, ternyata gagal dan masih melanjutkan penurunan. Dan bisa kita lihat pada Maret juga sempat rebound, mencoba untuk break juga masih gagal. Jadi saat ini Kalbe mencoba untuk bertahan di support 1400. 1400 dari April ini masih merupakan support yang lumayan kuat. Setiap kali mengetes 1400, Kalbe masih bisa bertahan dari rebound. Tinggal konfirmasi apakah Kalbe bisa break garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1475.
Apabila berhasil break, KLB menurut saya secara pergerakan akan mulai membaik. Jadi walaupun belum terkonfirmasi akan uptrend, minimal apabila berhasil naik di atas garis EMA 50, KLB akan terkonfirmasi sudah tidak downtrend untuk tren jangka pendeknya. Dan untuk KLB, coba kita perhatikan untuk broker summary. Asing hari ini masih lakukan distribusi. Dalam beberapa minggu ini memang asing masih terus keluar. Dan jika kita lihat kenaikan 2% lebih ini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Tapi memang kenaikan 2% ini belum terpantau ada akumulasi. Dan candle hari ini juga memang masih belum begitu oke. Karena shadow-nya masih candle-nya masih candle doji dan shadow yang lumayan panjang ke bawah. Jadi apabila teman-teman saat ini ingin coba entry saham KLB, menurut saya bisa wait and see dulu. Bisa coba tunggu kembali di sekitar 1475 untuk entry di sekitar garis EMA 50. Atau lebih oke lagi tunggu KLB berhasil naik di atas 1500 baru coba ikut entry. Karena selain garis EMA 50, beberapa kali juga KLB tertahan di 1500. Jadi paling aman wait and see. Apabila berhasil naik di atas 1500 baru ikut entry. Cara pergerakan akan mulai membaik. Dan ada potensi saya untuk menuju 1580 sampai garis EMA 150. Yang saat ini sekitar 1595 untuk target swing atau target trading jangka pendeknya. Jadi saat ini menurut saya wait and see dulu walaupun naik 2% lebih. Jadi KLB menarik apabila memang terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Selanjutnya saya coba analisa saham Utrajaya. Bisa kita perhatikan cara tren saat ini masih bergerak tren setelah bisa naik kembali di atas garis EMA 50 150. Jadi pada April berhasil naik, satu bisa kita naik tinggi, belum sempat menyentuh harga 2000 yang merupakan resistensi psikologis, baru di sekitar 1980 saham ULTJ mulai melemah, tapi bisa kita lihat pada saat mengetes 1800 sampai garis EMA 50, saham Utrajaya masih bisa bertahan dari rebound. Dan saat ini jika kita perhatikan belum sempat menyentuh kembali 1980, saham Utrajaya saat ini tertahan di satu resisten minor di sekitar 1900. Dan beberapa kali mencoba di atas naik di atas 1900, saham Utrajaya masih gagal dan mulai sideways kembali. Tapi belum sempat turun kembali mengetes 1800. Baru di sekitar 1830 saham Utrajaya sudah bisa rebound kembali. Dan jika kita perhatikan di broker summary, pada kenaikan 1% lebih ini terpantau ada akumulasi, walaupun akumulasinya tidak besar. Dan asing jika kita perhatikan juga masih terus masuk akumulasi saham Utrajaya. Jadi saham Utrajaya menurut saya saat ini masih layak untuk di hold apabila teman-teman sudah punya. Yang belum sempat entry, menurut saya saat ini sebanyak wait and see karena sekarang dekat dengan resistance 1900. Apabila mau entry sebaiknya buy on breakout apabila berhasil break 1900 atau tunggu kembali di sekitar 1800 sampai 1820 untuk entry di sekitar daerah support ini. Jadi karena saat ini masih sideways dan berada dekat dengan resisten, sebaiknya jangan terlalu paksakan untuk entry apabila memang belum terkonfirmasi break dari resisten ini. Sedangkan untuk teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya saat ini masih bisa di hold karena secara tren masih oke dan belum terpantau ada distribusi. Jadi bisa jadikan garis EMA 50 yang saat ini sekitar 1750 atau 1800 untuk trailing stopnya. Selanjutnya saya coba analisa saham JPFA yang hari ini bisa kita perhatikan naik 1% lebih ke 1160. Tapi secara candle kenaikan ini menurut saya masih belum oke. Masih mencoba untuk naik di atas garis EMA 50 150 sampai saat ini masih belum berhasil. Dan kenaikan 1% lebih ini candle menurut saya candle masih kurang oke. Walaupun naik 1%, ini candle merah plus ada shadow ke atas dan ke bawah lumayan panjang. Jadi hari ini sempat mencoba untuk naik di atas 1180 atau garis EMA 150-nya. Ternyata masih gagal dan sempat turun di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 harga 1160 pun sebenarnya belum terkonfirmasi break. Dan bisa kita perhatikan di sini, 3 hari terakhir asing memang terpantau sudah mulai masuk akumulasi, tapi di broker summary kenaikan 1% lebih ini sebenarnya ada distribusi. Jadi untuk JPFA hati-hati walaupun naik, ini ternyata ada sedikit distribusi plus candle hari ini masih kurang oke. Jadi untuk yang sudah dapat di 1100 sampai 1120 bisa pantau terus saham JPFA apabila minggu ini gagal bertahan di 1160, menurut saya paling aman pertimbangkan untuk take profit dulu. 100 tunggu kembali sekitar 1100 untuk re-entry kembali. Atau teman-teman hold saja terus selama 1100 tidak terlewati. Tapi paling aman menurut saya adalah pertimbangkan untuk keluar apabila JPFA ternyata gagal bertahan di atas garis EMA 50. Jadi saat ini masih mencoba untuk break kedua garis EMA. Apabila masih gagal, tetap secara pergerakan JPFA masih ada potensi untuk melemah kembali. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman.
Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.